Wahai para suami, jangan pernah sombong dengan apa yang kalian dapatkan hari ini. Bisa jadi derasnya rizki yang kalian terima, kesuksesan karir kalian, itu bukan murni karena kehebatan kalian, melainkan karena undangan ibadah rahasia dari istri kalian di rumah. Tahukah Anda bahwa rahasia keajaiban rizki serta kelancaran usaha seorang suami seringkali bersumber dari amalan tersembunyi sang istri di rumah? Istri adalah jantungnya rumah tangga, dan ternyata ada sifat-sifat khusus dan amalan-amalan sederhana seorang istri yang tanpa disadari sanggup menarik dan membukakan pintu rizki langit paling deras untuk suaminya. Apa saja sifat-sifat pembawa keberuntungan itu? Jangan sampai ketidaktahuan kita membuat pintu-pintu keberkahan hidup berkeluarga menjadi tertutup. Mari dukung terus channel Serambi Surga dengan menekan tombol subscribe, like video ini, serta share kepada kerabat tercinta Anda agar siar kebaikan ini terus mengalir. Simaklah kajian lengkapnya berikut ini. Jangan sampai poin utamanya terlewat hanya di channel Serambi Surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengkaruniakan nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan kepada kita semua. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada teladan terbaik umat manusia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, hingga kepada kita semua yang berusaha meniti sunnahnya hingga akhir zaman. Saudaraku, sebagai pembuka kajian kita, mari kita resapi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai betapa agungnya kedudukan seorang wanita solehah di dalam ajaran Islam. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atus solehah. Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita solehah. Para ulama dan masyayikh menegaskan bahwa hadirnya seorang wanita dalam rumah tangga bukanlah sekedar pendamping biasa, melainkan pilar utama yang menentukan arah kebahagiaan dan keberkahan tempat tinggalnya. Wanita menyimpan potensi kemuliaan yang sangat luar biasa dalam setiap fase perjalanannya. Ketika ia menjadi seorang anak, ia membuka pintu surga bagi ayah ibunya. Ketika ia menjadi seorang ibu, Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan meletakkan kehormatan surga di bawah naungan telapak kakinya. Saat ia memegang amanah sebagai seorang istri, seluruh kebahagiaan dan ketenangan jiwa suami sangat bergantung pada suasana hati dan kedewasaan sang istri. Seorang istri digambarkan sebagai jantung kehidupan di dalam rumah tangga. Apabila jantung tersebut berdetak dengan penuh kebahagiaan, kepasrahan, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seluruh anggota keluarga akan merasakan kedamaian. Sebaliknya, jika jantung tersebut diliputi kegelisahan dan kekufuran atas nikmat, maka rumah tangga akan terasa sempit meskipun bergelimang harta benda. Penting untuk kita sadari bersama bahwa keberhasilan dan kejayaan seorang suami tidak pernah lepas dari kebaikan hati seorang istri. Doa yang dipanjatkan oleh istri yang solehah merupakan salah satu doa yang sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suami yang hebat dan berprestasi biasanya ditopang oleh sosok istri yang bijaksana di belakangnya. Oleh karena itu, setiap wanita hendaknya menyadari betapa besarnya pengaruh diri mereka dalam menentukan nasib kebaikan keluarga.
Di antara sekian banyak rahmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan, terdapat 10 karakter atau amalan istri yang terbukti menjadi pemantik mengalirnya rizki suami. Sifat pertama yang paling utama adalah memiliki hati yang pandai bersyukur. Syukur di sini bermakna berterima kasih secara tulus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala ketetapannya, sekaligus menghargai setiap tetes keringat ikhtiar yang diperjuangkan oleh sang suami. Banyak masalah rizki mampet terjadi bukan karena suami kurang bekerja keras, melainkan karena suasana rumah yang dipenuhi oleh keluhan. Mengeluh atas kekurangan suami hanya akan menjauhkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikat bersyukur dimulai dari kelapangan dada untuk menyadari bahwa apapun yang dimiliki saat ini merupakan karunia terbaik dari Sang Maha Pencipta. Memiliki seorang suami adalah sebuah nikmat yang sangat besar. Bagi bunda yang saat ini sedang menghadapi keretakan atau ujian dalam rumah tangga, hindarilah kata berpisah secara terburu-buru. Masalah dan beda pendapat merupakan dinamika yang wajar dalam pernikahan. Rumah tangga yang sakinah bukan rumah tangga yang sepi dari masalah, melainkan rumah tangga yang sanggup menemukan hikmah serta mendewasakan diri di balik setiap ujian. Pernikahan pada dasarnya adalah penyatuan dua pribadi berbeda menjadi satu kesatuan yang utuh. Allah Subhanahu wa ta'ala sengaja mengikatkan dua manusia yang tidak sama agar saling melengkapi dan saling membutuhkan. Allah tidak memberikan apa yang sekedar kita inginkan, tetapi Allah selalu menghadirkan apa yang paling kita butuhkan. Ketika kita ridho menerima kelebihan dan kekurangan pasangan, disitulah pintu-pintu kelapangan rizki akan mulai terbuka lebar. Sifat kedua yang mampu menarik rizki dari langit adalah kebiasaan bertawakal secara sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal berarti kepasrahan total. Setelah mengerahkan segala daya dan ikhtiar yang maksimal, tugas suami adalah berikhtiar mencari nafkah yang halal. Sedangkan urusan berapa banyak hasil yang didapatkan sepenuhnya merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang istri hendaknya melatih diri untuk merasa cukup atau qanaah dengan berapapun nafkah yang mampu diberikan suami. Menuntut gaya hidup yang di luar batas kemampuan pasangan hanya akan mengundang keresahan dan menghambat jalan rizki. Kunci utama dalam mengelola rizki adalah mengendalikan keinginan diri. Ketika kita belajar berserah diri secara penuh, Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan mencukupi segala kebutuhan hidup kita. Sifat ketiga dari istri pembawa rizki adalah senantiasa menjaga ketaatan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebiasaan istri yang gemar beribadah, menuntut ilmu agama, serta membasahi harinya dengan zikir adalah pembuka jalan rizki bagi suaminya. Para suami dilarang sombong atas pencapaian usahanya, karena bisa jadi kesuksesan hari ini adalah buah dari sujud malam dan doa khusyuk sang istri di rumah. Pernikahan adalah sarana ibadah terpanjang dalam hidup seorang muslim yang menjanjikan pahala tanpa batas. Tugas utama seorang istri sangatlah ringkas namun mulia, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan taat kepada perintah suami selama tidak bermaksiat. Mengenai betapa besarnya hak kedudukan suami di dalam rumah tangga, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Lau kuntu amiron ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata antas juda li jaujiha." Seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain, niscaya aku akan memerintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya.
Ketaatan seorang istri yang dilandasi rasa ikhlas kepada suaminya akan menjadi sebab dibukakannya pintu-pintu surga dari arah mana saja yang ia sukai. Sifat keempat yang sanggup melapangkan jalan rizki adalah membiasakan lisan dengan perbanyak istighfar. Dosa dan kehilafan harian seringkali menjadi penghalang turunnya keberkahan, sehingga kalimat istighfar berfungsi membersihkan kembali noda-noda penghambat tersebut. Sifat kelima dari istri pembawa rizki adalah gemar menyambung tali silaturahim, terutama baktinya kepada kedua orang tua dan mertua. Setelah akad nikah terucap, kedudukan orang tua kandung dan mertua adalah seimbang. Tidak boleh ada sikap membeda-bedakan perhatian atau kasih sayang di antara keduanya. Seorang istri dilarang kelas menghalangi suaminya yang ingin berbuat baik atau membantu perekonomian orang tuanya selama kebutuhan dasar rumah tangga telah tercukupi. Menghambat kebaikan suami kepada orang tua kandungnya merupakan perbuatan beresiko yang sanggup mencabut keberkahan rizki keluarga. Sebaliknya, suami pun wajib menganggap orang tua dari istrinya seperti orang tua kandungnya sendiri. Sifat keenam yang harus dijaga adalah kedisiplinan dalam menegakkan sholat wajib 5 waktu serta melengkapinya dengan sholat-sholat sunnah. Amalan sunnah yang sangat dianjurkan antara lain sholat malam tahajud, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, serta sholat duha di pagi hari. Rumah tangga yang di dalamnya terpelihara ibadah sholat akan senantiasa dijaga kelancaran rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat ketujuh adalah kegemaran untuk menyisihkan sebagian harta di jalan sedekah. Harta yang disedekahkan tidak akan pernah berkurang sedikit pun, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan nilainya ketika seorang istri menyisihkan sebagian uang belanja dari suaminya untuk disedekahkan kepada yang membutuhkan. Perbuatan tersebut menjadi pemancing hadirnya rizki-rizki yang tidak disangka-sangka. Sifat kedelapan adalah ketekunan istri dalam membaca dan menjaga interaksinya dengan Al-Quran. Lantunan ayat suci Al-Quran sanggup memberikan ketenangan jiwa, menyehatkan fisik, serta melembutkan kerasnya hati. Terdapat 7 surah utama dan ayat khusus yang sangat dianjurkan untuk dirutinkan setiap harinya. Pertama adalah surah Ar-Rahman, agar kehidupan rumah tangga senantiasa diliputi oleh rasa kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seluruh makhluknya. Kemudian surah yang kedua adalah surah Al-Waqiah, yang diamalkan sebagai ikhtiar ruhani untuk menjauhkan kemiskinan dan memohon kemudahan rizki. Kemudian yang ketiga adalah surah Al-Mulk. Dengan membaca surah Al-Mulk agar kita ditinggikan derajat kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mendapatkan perlindungan dari azab kubur. Kemudian yang keempat adalah surah Al-Jin, yang dibaca agar diri dan kediaman kita senantiasa terlindungi dari kejahatan godaan jin maupun setan. Yang kelima adalah surah Al-Insyirah, agar Allah memberikan kelapangan dada serta solusi kemudahan dikala menghadapi sebuah kesulitan dan cobaan hidup. Kemudian yang keenam adalah surah Al-Ikhlas, untuk menanamkan ketulusan dan keikhlasan yang murni dalam menjalani setiap episode kehidupan. Kemudian yang ketujuh adalah surah Al-Kahfi, yang dibaca khususnya pada hari Jumat agar kita senantiasa dipancari oleh cahaya petunjuk di antara 2 Jumat. Kemudian
membaca ayat kursi sebagai benteng perlindungan yang sangat kuat dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyul azim. Kemudian sifat yang kesembilan dari istri pembawa rizki adalah senantiasa memanjatkan doa-doa kebaikan untuk suaminya. Doa seorang istri memiliki kekuatan yang sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hindarilah mendoakan hal yang buruk ketika sedang diselimuti oleh emosi, sebab kata-kata yang terucap dari lisan istri sanggup menjadi kenyataan. Sifat ke-10 adalah selalu berusaha menyenangkan hati suami ketika dipandang. Hal ini diwujudkan dengan menjaga penampilan di depan suami, bersikap santun, taat pada arahan yang baik, serta pandai menjaga kehormatan diri dan harta suami saat suami sedang bekerja di luar rumah. Saudaraku, mari kita renungkan secara mendalam peranan kita masing-masing di dalam rumah tangga saat ini. Sudahkah kita menjadikan kehidupan berpasangan ini sebagai ladang pahala untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Ataukah kita masih sering terjebak dalam sikap mengeluh yang justru mengikis keberkahan rezeki? Ingatlah bahwa setiap tutur kata, sikap, dan amalan harian seorang istri memiliki dampak yang sangat nyata terhadap kelancaran rezeki dan keharmonisan keluarga. Jangan biarkan ego serta keputusasaan merusak ikatan suci yang telah dibangun dengan susah payah. Maka dari itu, bagi para istri, mulailah detik ini untuk mengamalkan 10 sifat mulia tadi dengan penuh keikhlasan. Dan bagi para suami, muliakanlah istrimu karena dialah pintu keberkahanmu. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Terima kasih telah menyimak kajian di Serambi Surga. Jangan biarkan kebaikan ini berhenti di HP Anda saja. Segera tekan tombol subscribe, like video ini jika bermanfaat, dan share video ini ke seluruh grup WhatsApp keluarga atau kerabat Anda. Mari kita menjadi perantara hidayah bagi orang lain. Dan sampai jumpa di kajian menarik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.